sekitar tahun 2009. Kita sudah mulai dari tahun 2009 itu, yang saat itu ada di satu titik ya di pondok. Seiring dengan perjalanan waktu dan berkembangnya program-program, kebetulan di tempat kami ada program Kiai Tanjung Kita Peduli. Dari program pemberdayaan masyarakat itu, alhamdulillah untuk kandang ini kita tersebar hampir ada di sekitar 50 titik lebih lah itu, yang rata-rata per kandang itu ada mulai dari 20 sampai ada yang 40 ekor tersebar di beberapa titik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, lengkapnya Irawan Arifianto Wardana. Saya dari Pomosda Farm. Jadi Pomosda Farm ini merupakan salah satu kegiatan usaha yang dimiliki oleh Pomosda. Pomosda itu Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa yang beralamat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pomosda, Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa, ini salah satu pesantren, pesantren yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Pomosda sendiri, basic pendidikan yang ada di tempat kami mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kegiatan selain pendidikan yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di Pomosda ini juga sebagai salah satu penunjang program pendidikan. Jadi di pendidikan tempat kami ada namanya VS. VS itu Vocational Skill. Jadi ada pertanian, terus kemudian perikanan, pertukangan, perlasan, otomotif, IT, entrepreneur, dan salah satunya adalah peternakan. Nah, peternakan di sini ada kita peternakan kambing dan domba yang dikembangkan. Hanya saja terkait dengan pola yang dikembangkan, kita lebih ke arah pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan satu tempat dengan luasan kandang yang besar seperti punya teman-teman yang lain, enggak. Jadi kandang di kami rata-rata kapasitas seperti yang di sini di pondok sendiri ini, kapasitas yang ada kurang lebih sekitar 30 ekor itu. Jadi memang arahnya ke arah pemberdayaan. Jadi kandang yang ada ini tersebar di beberapa titik karena dari pimpinan kami Romo Kiai Tanjung, pola budidaya yang ada pemberdayaan masyarakat. Dari 3.000 santri, kurang lebih 3.000 santri yang ada di Pomosda ini, yang berasal dari berbagai macam latar belakang, yang berasal dari berbagai macam wilayah, dari Sabang sampai Merauke, semuanya menyatu di sini. Ya. Nah itu pemberdayaan, kita ada pemberdayaan itu kita kembangkan baik itu di wali santri atau di masyarakat itu sendiri. Kalau kaitan dengan budidaya domba dan kambing di tempat kami ini sudah kita mulai kurang lebih sekitar tahun 2009. Kita sudah mulai dari tahun 2009 itu, yang saat itu ada di satu titik ya di pondok. Seiring dengan perjalanan waktu dan berkembangnya program-program, kebetulan di tempat kami ada program Kiai Tanjung Kita Peduli. Dari program pemberdayaan masyarakat itu, alhamdulillah untuk kandang ini kita tersebar hampir ada di sekitar 50 titik lebih lah itu, yang rata-rata per kandang itu ada mulai dari 20 sampai ada yang 40 ekor tersebar di beberapa titik tersebut. Sebagaimana apa yang sudah kita lakukan dari awal, petunjuk dari guru kami, Romo Kiai Tanjung, kita fokusnya di breeding. Jadi untuk fokus kita memang tetap di breeding.
Itu otomatis dalam sebuah kegiatan kita tidak berjalan mulus begitu saja, pasti ada sebuah kendala. Nah, terkait dengan budidaya kambing dan domba yang ada di tempat kami, ini melalui sebuah proses yang memang luar biasa sekali. Dan di sini juga ditekankan oleh beliau Romo Yai Tanjung, dari proses inilah kita belajar. Ya, jadi kita mulai dulunya itu dari 10 ekor kambing awal mulanya dulu. Dari situ kita belajar, utamanya kaitan dengan pakan, terus kemudian penyakit yang ini luar biasa sekali jadi nggak seperti sekarang ujuk-ujuk ya, kita kalau jumlah kapasitas budidaya di tempat kita ini mungkin sampai saat ini ya kurang lebih sekitar 1000 lebih ada, baik kambing maupun domba. Tapi di awal dulu itu melalui sebuah proses luar biasa yang sebagaimana petunjuk beliau, inilah proses belajar kami, tim yang ada di sini. Tingkat kematian kita belajar namanya kembung. Wah, ini utama paling sering ya, mencret, kembung. Ya, ini yang kendala utama yang di awal-awal sering kita temui. Terus kemudian terkendala juga dengan cuaca. Ya, terus kemudian pakan juga. Nah, dari situ, dari bimbingan beliau diajarkan. Dan sistem dan pola budidaya yang ada di kami dari proses itulah ya, dari pakan sendiri, contoh formulatornya ini dari beliau sendiri. Jadi beliau waktu itu membuat sekitar kurang lebih tahun 2009 itu memberikan sebuah formula pakan yang alhamdulillah ini kita gunakan sampai saat ini. Kalau pola pakan di Pomosda Farm ini saat ini kita menggunakan pertama sentrat. Jadi kita pemberian pakannya di kandang kami ini 2 kali. Pagi itu sekitar pukul 7 itu kita berikan sentrat. Yang sentrat ini buatan sendiri juga ya, bahan bakunya sama seperti teman-teman peternak yang lain ya, ada bekatul, ada jagung, ada kangkung kering dan lain sebagainya. Terus kemudian dalam satu kegiatan budidaya kita persiapkan di awal itu memang bank pakan. Ini sangat penting sekali karena dari apa yang sudah kami lakukan memang 80% itu pakan ya. Nah, kita ada bank pakan dari beberapa titik lahan budidaya kami itu ada kita tanami pakcong, terus kita juga ada tanami rumput odot, terus kita juga tanami tebon ya, tebon jagung itu, terus ada juga yang kita tanami singkong. Nah, semua bahan ini kita proses menjadi silase. Nah, jadi saat sore sekitar pukul 4 itu kita berikan silase yang dalam pemberiannya pun tiap hari berubah. Jadi contoh misalkan hari Senin ini kita kasih silase singkong, batang singkong plus daunnya itu. Terus kemudian nanti di hari Selasanya kita beri silase pakcong. Terus kemudian nanti Rabunya odot, Kamisnya kita kasih tebon. Begitu, berputar begitu semuanya. Jadi gini, satu kegiatan yang ada di tempat kami di Pomosda Farm ini sebagaimana petunjuk dari guru kami Romo Yai Tanjung, semuanya tersistem, terpusat dan terpadu. Kita mengembangkan standar operasional prosedurnya itu namanya PTSA, pola ternak sehat amanah kalau kaitan dengan peternakan, kalau kaitan dengan yang pertanian pola tanam sehat amanah. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan yang peternakan ini, kita ada tim. Nah, kita ada tim di sini. Tim namanya tim BKT. BKT ini Bina Kerabat Tani, termasuk peternakan di situnya. Jadi mengontrol kaitan dengan budidaya yang ada, yang diterapkan di beberapa titik tempat kandang kami. Karena kandang-kandang kami ini yang mengelola di beberapa titik itu pertama alumni. Ini dari ada alumni yang dulunya mengikuti kegiatan vocational skill saat dia sekolah di sini, dan juga ada wali santri dan juga ada masyarakat. Nah, semuanya tersistem, terpusat dan
terpadu itu yang dalam naungan BKT ini, tim yang memang bertanggung jawab kaitan dengan kontrol budidaya. Jadi gini, Romo Yai Tanjung memiliki sebuah kepedulian ya di masyarakat. Jadi dari santri yang ada di Pomosda sendiri ini memang sebagian besar adalah anak asuh, ngapunten. Dan yang ada di sini kita kembangkan pola kerjasamanya itu melalui pemberdayaan itu tadi. Jadi disupport ya, dibantu oleh Romo Yai Tanjung. Nah, baik itu pengadaan dombanya maupun kandangnya. Namun kesemuanya ini menjadi sebuah kesatuan sistem. Jadi tidak langsung terlepas begitu saja, tidak. Karena kita dampingi juga dari tim tadi, tim Bina Kerabat Tani tadi, mendampingi kaitan bagaimana manajemen kandangnya, bagaimana manajemen budidayanya, bagaimana manajemen pakannya. Bahkan dari tim pemasaran pun include menjadi satu terkaitan dengan manajemen pemasaran. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan pemasaran yang ada di Pomosda Farm ini, kita fleksibel, ya. Bisa itu dikembalikan lagi ke kami. Namun kita juga membuka sebuah peluang di lingkungan yang ada tersebut. Misalkan contoh di daerah Kediri misalkan, contoh. Nah, kebetulan ada wali santri kami yang kebetulan budidaya ternak domba di sana. Nah, ini kita bukakan link kerjasama kaitan dengan pemasaran. Pangapunten, sebagaimana petunjuk dari beliau. Pemasaran yang kami lakukan, kita fleksibel, kita tidak muluk-muluk. Ya. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap daging domba maupun kambing ini masih sangat luar biasa sekali. Kebutuhan masih besar sekali. Dan ini belum tercukupi. Ini terbukti dengan kita juga terkadang masih impor. Nah, kita membangun sebuah mindset yang sederhana. Di lingkungan sekitar kita, itu sebenarnya memiliki sebuah potensi. Contoh, ya, akekah, terus kemudian tukang sate. Nah, ini kita juga membangun kerjasama dengan beberapa teman-teman yang memang jualan sate. Nah, itu menjadi salah satu market dari program pengembangan budidaya ternak kambing maupun domba yang ada di tempat kami ini. Jadi yang ada di Pomosda Farm ini, yang utama kita arahnya tadi adalah breeding, ya, budidayanya. Dan di sini kita memang dari breeding itu kita ke pedaging, kita mengembang ke pedaging. Nah, ada produk-produk turunan yang juga kita kembangkan. Ya, ini juga sebagaimana petunjuk dari guru kami juga. Itu salah satunya kita pengolahan dari kotoran hewannya, kohe, ya, atau serintilnya. Nah, ini kita dari serintilnya itu kita proses sedemikian rupa, kita proses fermentasi, kemudian kita packing, gitu. Jadi terpisah unitnya. Unit ini terpisah dengan yang ternak ini. Itu jadi ada sendiri yang mengelola kaitan dengan kotoran hewannya atau serintil ini. Dari proses pembuatan pakan yang ada di tempat kami, silasenya kebetulan alhamdulillah kita juga membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak ini. Jadi silasenya ini juga sudah kita jual juga. Kita ada beberapa teman-teman peternak juga yang kemarin kerjasama dengan kita untuk pengadaan pakan di kandang mereka. Jadi ada tebon, ada pakcong, terus kemudian ada odot itu dan pongkol singkong ya itu. Jadi sebenarnya awal mulanya ide, pemikiran, ya konsep, inisiatif semuanya memang luar biasa. Guru kami Romo Yai Tanjung ini mensupport, mendukung kami yang ada di sini untuk terus belajar. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita hidup berdunia ini, contoh yaitu kaitan dengan budidaya domba maupun kambing ini, itu merupakan bagian dari sebuah ibadah.
membangun bagaimana beliau selalu memacu dan memicu kami kaitan dengan membangun sebuah komitmen diri, konsistensi itu untuk terus belajar, terus untuk berproses, karena ini semuanya bagian dari ibadah itu tadi. Nah, menjadi sebuah motivasi bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, dan itu yang jelas di situ. Kegiatan yang ada, proses belajar yang ada, pertama adalah bagaimana kita ke dalam diri kita, kan itu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita dan membangun sebuah interaksi sosial masyarakat, ya. Jadi bukan ego yang maju, itu yang ditanamkan beliau, termasuk kaitan dengan budidaya domba maupun kambing yang ada, kita menyatukan sebuah rasa. Jadi bagaimana kita bersyukur, kan itu. Makanya kita budidaya breeding ini jadi ini nggak kemerungsung gitu loh. Jadi supaya nggak kemerungsung, kita belajar di sini bagaimana kita mengerti, menyatukan hati kita ke domba, ke kambing, kebutuhan pakannya, bagaimana yang berimbang, seperti halnya bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Itu harapannya dengan adanya kegiatan yang ada ini, kita bisa membangun sebuah sinergi ya, dengan teman-teman peternak yang lain dan membangun sebuah kemandirian. Nah, itu ini yang ditanamkan beliau. Kemandirian di sini bukan berarti kita berdiri sendiri, enggak. Ya, ini bagaimana kita juga bisa menyatu dengan lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin untuk para generasi muda kita yang saat ini generasi milenial dan generasi Z, ya, jangan pernah malu. Ya, jangan pernah malu dengan sesuatu yang mungkin kita anggap itu sangat remeh sekali. Yang sesuatu yang mungkin kita sepelekan, contoh kaitan dengan budidaya kambing maupun budidaya domba. Di sini kita bisa belajar, di sini kita bisa berproses, ya. Dan bukan berarti itu salah kalau kita melakukan sesuatu, ya, yang kita harus menyatukan diri kita dengan alam kita, dengan lingkungan kita, itu loh. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, insya Allah, selagi ada niat, tekad, dan kemauan. Dan budidaya kambing maupun domba ini masih terbuka sekali, ya, masih terbuka sekali. Peluangnya itu sangat luar biasa sekali. Itu. Jadi, ayo kita bersungguh-sungguh, ya kan? Kita lihat dari sekitar kita, nah kita kuatkan dan kita kembangkan potensi itu. Ya. Itu ya yang bisa kami sampaikan, perkenalan kami sekilas selintas terkait keberadaan dari Pomosda Farm ini. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih belajar dan tetap belajar, dan tentunya masih banyak kekurangan. Kami bukan yang terbaik. Itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.